Anak-anak sekalian, bertemu lagi dengan saya, Ibu Nurma Umar, pada pembelajaran matematika. Bagaimana kabar anak-anak sekalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran tentang ukuran penyebaran data. Nah, pada ukuran penyebaran data ini, kita akan mencari yang pertama jangkauan data. Yang dimaksud dengan jangkauan data adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Yang kedua adalah kuartil. Yang dimaksud dengan kuartil adalah jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka akan terdapat 3 nilai yang disebut dengan kuartil Q1, Q2, dan Q3. Yang ketiga, jangkauan antara kuartil. Yang dimaksud dengan jangkauan antara kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Dan yang keempat, simpangan kuartil. Yang dimaksud dengan simpangan kuartil adalah setengah kali jangkauan antara kuartil. Untuk lebih jelas, anak-anak bisa perhatikan satu contoh soal berikut ini. Data berat badan sekelompok balita dalam kilogram di posyandu sebagai berikut. Tentukan yang pertama jangkauan data, yang kedua kuartil Q1, Q2, dan Q3. Yang ketiga, jangkauan antara kuartil data, dan yang keempat adalah simpangan kuartil. Oke anak-anak sekalian, untuk menentukan jangkauan data kita harus gunakan tabel. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan di dalam tabel ada berat badan, banyaknya balita, frekuensi kumulatif. Oke anak-anak sekalian, perhatikan dengan seksama. Nilai data ke-4 sampai ke-10 adalah 6. Selanjutnya, nilai data ke-11 sampai ke-15 adalah 17. Nilai data ke-16 sampai ke-19 adalah 8. Nilai data ke-20 sampai 21 adalah 9. Dan nilai data ke-22 sampai 30 adalah 10. Nah, dari data terlihat X minimum sama dengan 5 dan X maksimum sama dengan 10. Sehingga jangkauan datanya adalah R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Hasilnya sama dengan 10 kurang 5. 10 didapat dari X maksimum dikurangi dengan 5 didapat dari X minimum sama dengan 5. Jadi jangkauan datanya adalah 5. Yang kedua, tentukan nilai kuartil Q1, Q2, Q3. Nah, banyaknya data dilambangkan dengan N-nya sama dengan 30. Nah, sekarang kita menghitung letak data Q1. Untuk menghitung letak data Q1 sama dengan letak nilai data Q1/4 dikali 30 tambah 1. Hasilnya sama dengan letak nilai data Q7 3/4. Maka Q1 terletak di antara X7 dan X8. Sehingga X7 dan X8 terletak di antara nilai data ke-4 dan ke-10. Jadi, nilai data ke-4 sampai ke-10 adalah 6. Maka, X7-nya sama dengan X8, hasilnya sama dengan 6. Sehingga, Q1 sama dengan X7 ditambah 3/4 dikali dengan
X8 dikurangi X7. Hasilnya sama dengan 6 tambah 3/4 dikali 6 kurang 6. 6 kurang 6 didapat dari X8 dikurangi dengan X7. Hasilnya sama dengan 6 tambah 0. 0 ini didapat dari 3/4 dikali 0. Hasilnya sama dengan 0. Sehingga 6 tambah 0 sama dengan 6. Selanjutnya letak X2. Untuk menentukan letak X2, terletak nilai data K 2/4 dikali 30 tambah 1. Hasilnya sama dengan letak nilai data K 15/2. Jadi Q2 terletak di antara X15 dan X16. Maka X15 terletak di antara nilai data K11 sampai K15. Nilai data K11 sampai 15 itu adalah 7. Selanjutnya, X16 terletak di antara nilai data K16 sampai K19. Sehingga data K16 sampai K19 adalah 8. Sehingga Q2 sama dengan X15 ditambah 1/2 kali X16 dikurangi X15. Hasilnya sama dengan 7 ditambah 1/2 kali 8 kurang 7. Hasilnya sama dengan 7 tambah 1/2 kali 1. Sehingga hasilnya sama dengan 7/2. Selanjutnya menentukan nilai Q3. Untuk menentukan nilai Q3 adalah letak Q3 sama dengan letak nilai data K 3/4 dikali 30 tambah 1. Jadi Q3-nya terletak di antara X23 dan X24. Jadi kalian bisa perhatikan X23 dan X24 terletak di antara nilai data K22 sampai K30. Jadi nilai data K22 sampai K30 adalah 10. Sehingga X23 sama dengan X24 sama dengan 10. Sehingga nilai X3 sama dengan X23 tambah 1/4 dikali X24 kurang X23. Hasilnya sama dengan 10 tambah 1/4 dikali 10 kurang 0. Hasilnya sama dengan 10 tambah 0. Hasilnya sama dengan 10. Jadi Q1-nya sama dengan 6, Q2-nya sama dengan 7/2 dan Q3-nya sama dengan 10. Oke, sekarang yang ketiga adalah menentukan jangkauan antara kuartil. Jadi, untuk jangkauan antara kuartil, H sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Hasilnya sama dengan 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Jadi jangkauan antara kuartil data adalah 4. Selanjutnya, yang keempat, simpangan antara kuartil. Untuk menentukan simpangan antara kuartil, QD sama dengan 1/2 kali H, di mana H ini adalah jangkauan antara kuartil, berarti QD sama dengan 1/2 dikali dengan 4. Hasilnya sama dengan 2. Jadi simpangan kuartil data adalah 2. Oke anak-anakku sekalian, sekarang kalian bisa kerjakan soal berikut ini. Setelah kalian kerjakan, kalian bisa langsung kumpulkan hasil kerja kalian di Google Classroom. Oke, anak-anakku tercinta, mudah-mudahan
Pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa anak-anak sekalian, stand baik di rumah, jaga kesehatan kalian, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Sukses untuk kalian semua anak-anakku tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.